kasih Umbu dan Romo. Ya, sekali lagi keluarga Kaliuda yang saya cintai dan saya banggakan, terima kasih banyak. Saya tidak pernah menduga ada kejutan seperti ini. Terima kasih Ramu. Ya, yang saya hormati dan banggakan Pak Kris, Frank dan Ibu, adik saya Pak David Wadu. Ibu ada ke Kupang ya? Ya, Ibu ada ke biasa sama-sama. Ya, Pak Ketua DPD 1 Partai Hanura. Ya, tadi kita dengar satu-satunya orang Sumba Timur yang jadi ketua partai di provinsi ya, Pak Arif Afika bersama seluruh pengurus dan rombongan dari Kupang. Terima kasih banyak sudah boleh bersama-sama kami di Sumba Timur. Ketua tim kerja paket sehati adik saya Umbu Yon Hani, juga sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur. Pimpinan partai politik pengusung seluruhnya, saya tidak sebut satu-satu. Adik-adik saya anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur yang sempat hadir, seluruh tim sehati, Ama, Ina, Umbu, Rambu, Manjarangganap, Tomato, Ngetayahlah, Pengelodo, secara khususlah Kaliuda, Umbu, Rambu, Bakul Kebihuna, Majangga, Kadumana, Umbu, Rambu, Liku, Urwatuan, Penda Menulang, Kalemi, Bohalamilah, Pengelodo, Wang Paikna la Kaliuda, seluruh hadirin yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini sesungguhnya saya tidak ke sini, tidak ke Kaliuda nih, ke Pengelodo nih. Tetapi ada satu hal yang mengganjal di hati ini untuk saya harus ada di tempat ini. Nanti sebentar saya sampaikan apa itu yang mengganjal. Tetapi kecintaan saya untuk Pengelodo tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang dan sampai kapanpun. Walaupun yang lalu, di periode yang lalu, periode pemilihan legislatif yang lalu, saya suka olok ini Pengelodo. Masa pemilih 6.000 berapa ribu dulu? 8.000 lebih, hanya satu orang, tidak ada itu waktu. Ya 2000 berapa Rambo? 2009. 2 periode yang lalu. Satu pun tidak ada. Kakku dari Walawijelo saya bilang. Di sana baru hanya 3.000 lebih, tapi 2 wakilnya sembilan. Ternyata pemilihan legislatif bulan tahun 2018 ya, yang baru-baru nih, ya 18, mereka balas telak dengan 4 orang. Hebatnya itu Pengelodo di situ. Kalau kompak begini terus Pengelodo, apapun yang kita mau pasti jalan. Ya, apalagi hanya sekedar itu bilang soal pemekaran di kabupaten apa? Calon DOB Pengelodo. Ya. Mungkin sedikit ini saya harus jelaskan ini. Semua dari NTT ini kalau mengikuti grand design atau
desain besar dari Kementerian Dalam Negeri untuk pemerintahan daerah, NTT ini mendapat jatah 1 provinsi dan 7 kabupaten kota, kalau tidak salah ya Pak Rifaki ya, itu. Di antara 7 itu termasuk kita nih di Sumba nih 3 ke Kabupaten Bongolodo, Kabupaten Sumba Selatan, dan Sumba Timur Jaya. Dan itu kita sudah proses yang lalu, sudah proses sampai ke gubernur dan DPRD provinsi sudah memberikan persetujuan, sampai di tingkat pusat di Kementerian Dalam Negeri. Itu juga kita sudah sampaikan seluruh bahan. Tetapi ada kebijakan pemerintah pusat untuk moratorium, istilahnya penghentian sementara pemekaran kabupaten. Nah, terkait dengan hal itu juga saya lanjut ya, tidak apa-apa ya. Ya, terkait dengan hal itu juga kita Kabupaten Sumba Timur bersama dengan Badan Informasi Geospasial di Cibinong untuk menghasilkan peta tata batas Kabupaten Induk dengan calon kabupaten-kabupaten yang baru, dan peta tata batas antar desa dan antar kecamatan. Dan ini kita sudah kerjasama, sudah ditetapkan. Tinggal beberapa desa lagi, perbatasan desa lagi yang belum sempat tuntas. Tinggal beberapa desa yang masih bermasalah soal tata batas. Nah, ini tetap kita lengkapi bahan-bahan ini sehingga pada saatnya nanti ketika kebijakan pemerintah pusat membuka kembali moratorium, maka kabupaten yang sudah cukup memenuhi syarat untuk mekar dari sisi administrasi adalah Kabupaten Sumba Timur. Ya, saya harap kita jangan ragu soal itu. Walaupun mungkin saat ini belum dibuka kembali moratorium, tapi kita berharap harapan ini kita bebankan di pundak kedua saudara kita, Pak Chris Praeng dan Pak David Melwadi. Beliau berdua adalah bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati. Kenapa saya bilang bakal calon? Setelah ditetapkan oleh KPU nanti baru kita sebut calon bupati dan calon wakil bupati. Tetapi ada paket lain yang bilang begini di suatu pertemuan. Ketika dia sapa kandidatnya, dia bilang Bupati Sumba Timur periode 2020-2020 itu mendahului kehendak Tuhan. Ada yang begitu. Kemarin masih terjadi di lewat. Dia sapa paketnya, dia bilang Bupati Sumba Timur periode 2020-2025 katanya. Saya masih bupati di sini sekarang. Ya. Jangan belum sudah rampok, tidak boleh begitu. Bupati yang nang, jangan terburu nafsu nang Jawa. Ya. Ina ama ari rina wane nawe keboko. Hari ini kita lihat adik saya David Wadu. Banyak yang tanya, siapa Pak David Wadu? Nah, nanti saya tidak jelaskan lebar, tapi beliau punya pengalaman, punya kapasitas untuk menjadi seorang wakil bupati. Ya, berpesan dan adik saya Pak Chris Praeng. Jadi jangan dulu kita langsung mendahului kehendak Tuhan, kita langsung bilang Bapak Bupati dah. Aduh, orang marah nanti, masyarakat marah nanti. Ya, sekarang nih baru bakal calon ini
sudah kita dari Partai Hanura. Terima kasih Pak Rifafi. Nantilah berapa waktu ke depan lagi akan ambil PDIP punya dan Nasdem punya dan Demokrat dan Gerindra. Setelah ada semua baru mungkin deklarasi ya Pak Kris ya. Ya. Setelah itu kita daftar di KPU. KPU membuat sidang untuk menetapkan bakal calon bupati menjadi calon bupati. Itu baru kita sebut calon bupati dan calon wakil bupati. Tapi ham yang laku na budi, am tolong gak anggapan ya, jangan asal omong. Ya boleh, masa kita baru bakal calon belum tentu jadi calon sudah bilang langsung bupati Sumba Timur dan wakil bupati Sumba Timur, melangkahi kehendak Tuhan. Tidak boleh. Ya. Tapi tadi sama istri sudah pesan jangan emosi sebentar. Oh, tidak, saya tidak emosi Rambu. Tenang aja. Jadi saya di seluruh tempat saya sosialisasi bersama paket sehat ini belum pernah saya siap ini catatan begini, belum pernah. Tapi di Honolulu saya siapkan ini catatan ini. Ini bukan pidato, bukan pidato ini, bukan. Tetapi ini saya sebentar saya akan klarifikasi kenapa tadi saya bilang kenapa ini hati ini gatal datang di Honolulu khususnya di Kaliudan. Saya mau klarifikasi, saya mau menjelaskan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Ya. Tadi Pak Ketua tim kerja dia bilang kalau kita berorasilah yang santun, menjual paket itu dengan santun, mau informasikan kepada masyarakat apa sih yang akan dilaksanakan oleh paket kita, bukan fitnah orang. Ya. Ini bukan emosi ya Rambo ya. Ya, tenang saya. Bukan emosi nih. Ya. Tapi saya mau jelaskan. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum saya jelaskan ini, kenapa saya mendukung paket ini? Saya melihat di diri kedua paket kita ini ada potensi yang tidak perlu kita ragukan lagi. Waktu Pak adik saya Pak David jadi anggota DPR dan ketua Komisi 4 yang urusi infrastruktur, jalan, jembatan, air bersih dan segala macam, sering berhadapan dengan saya kalau datang kunjungan ke provinsi. Jadi saya tahu persis kemampuan beliau ini. Nah, kalau Pak Kris apa lagi? Dia sudah bekerja dengan saya lama sekali. Setiap laporan keterangan pertanggungjawaban yang dibuat dia terlibat di dalamnya untuk susun itu. Jadi saya tahu persis kemampuannya. Waktu saya diberhentikan dari Golkar, ya kalau sudah diberhentikan dari Golkar tidak ada partai lagi ya. Saya orang bebas kan, tidak ada partai lagi. Walaupun posisinya sekarang saya masih sementara menggugat DPD 1 Partai Golkar Provinsi NTT di Mahkamah Partai dan belum diputuskan oleh Mahkamah Partai. Ya, masih dalam posisi itu sekarang. Tetapi ketika sudah diberhentikan, banyak yang datang tanya, kita kemana sudah Bapak? Termasuk tadi ada adik saya tadi, Mbuya Darwakan Abu. Ya ayah, dening aku pertanyaan lagi indah kanyutan. Mana? Le adik Kris dah. Dening aduin ayah. Ada Mbuya Darwakan. Dening aduin ayah. Saya bilang bukan lihat demo uang. Bukan lihat ada uang atau tidak. Ya. Tapi kau cermati selama ini dinas tempat dia kerja tuh dinas apa? Dinas miskin orang bilang. Tidak ada duit, tidak ada duit. Dan dengan duit adalah dinas kependudukan. Nggak ada apa uruh nana, IP-nya apa uruh lah dinas no? Uruhin na KTP, kartu keluarga, akte kawin, akte cerai,
akte lahir, akte mati, enggak ada kartu identitas anak ya. Nah, kartu identitas anak, uruh karat. Tapi dia urus yang kecil ini yang bermanfaat untuk sebanyak mungkin masyarakat Sumba Timur. Kayak PD-nya. Dia jalan dari desa ke desa untuk mencari tahu masyarakat Sumba Timur. Ama inna umrau ningka KTP atau dedi, ningka kartu keluarga atau dedi. Ya, itu yang diurus. Walaupun dia kerja di tempat yang tidak ada uang, tetapi dia sudah orang anggap itu tempat yang kecil, tempat kering orang bilang. Tetapi dia melaksanakan hal yang paling mendasar, yakni terkait dengan identitas kita satu-satu, termasuk saya nih. Saya ada KTP, ada kartu keluarga, ada akta nikah. Kalau tidak ada akta nikah bahaya nanti. Nu yang napa mana ampal ama ina. Dan dasar itu ketika kita percayakan hal yang kecil dan dilakukan dengan benar, dia berbuat hal yang besar, maka apalagi kalau kita percayakan hal yang besar, menjadi Bupati Sumba Timur dan Wakil Bupati Sumba. Saya sangat yakin mereka berdua sangat mampu untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati. Sepakat ini? Sehati? Sehati? Uangnya? Ah, dobelnya budi. Uangnya benar. Uangnya? Anu ya benar. Ya, terima kasih banyak. Amaina Mas Pik kenapa? Masih boleh toh? Jangan sampai bilang pembelajar pedang dari Bupati. Ya. Bukan Bupati, Gideon sekarang yang jalan. Karena kemarin orang sudah ganti di Lewasan. Sudah ada bupati baru kemarin di Lewa. Ya. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya cintai. Itu yang menjadi dasar kenapa saya dan seluruh keluarga bergabung untuk mendukung paket Sehati. Dan saya juga mohon kita semua di Pengelodo ini, malkata bola pembulung kata lipit pekahang la tanggal hiwa ulang bol dampo kata bola pembulung lipit pekahang lay paket Sehati, Pak Kris Praing dan Pak David Melohadi. Setuju? Terima kasih banyak. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, berikut ini saya akan coba, saya sebenarnya sudah berpikir mau menghajar orang yang menghajar sama saya juga, tetapi tadi ini adik saya ketua tim kerja bilang jangan kita emosi, jangan kita fitnah orang dia. Tetapi saya akan menjelaskan saja apa yang pernah orang sampaikan di Kaliudani ketika pertemuan di Pengelodo, tetapi tepatnya di Kaliudani. Ya, terutama yang disampaikan oleh saudara kita Pak Ali Umar Fadak terkait dengan Golkar. Ya, dia bilang bahwa waktu musda Golkar 2016 GBY itu menyingkirkan Pak Pelulu, Pak Gunung Dima. Ya. Padahal orang punya anak tidak ada salah apa-apa dia. Saya kasih tahu Bapak Ibu, tanggal 24 Juni 2015 Ali Umar Fadak diwawancarai oleh Max FM tentang persiapan Musda Golkar tanggal 27 Juni, dan di situ dia katakan bahwa Musda Golkar nanti ini kami akan mencari penggantinya Pak Pelulu, Pak Gunung Dima. Itu jejak digital yang tidak bisa dia hapus, Bapak Ibu. Kita bicara fakta, tidak boleh asal omong, asal bunyi. Buahnya
tanggal 26 itu 24 Juni dia sudah omong bahwa nanti tanggal 27 Juli kami musda Golkar untuk menetapkan pengganti Pak Pelulu Pak Bu Nurima. Itu wawancara dia dengan Max FM. Data Anda Bapak tidak bisa hilang. Orang bilang jejak digital itu tidak akan hilang. Ya, jangan tipu masyarakat Pengolodun. Kenapa saya bilang? Saya sangat menghormati Pak Pelulu. Beliau ketua DPD berapa periode. Nah, bukan hal yang kebetulan kalau beliau juga anak mantu orang Wulawejelu dan keluarga besar Pengolodun. Bukan karena itu. Tetapi jangan hendaknya kita sampaikan informasi yang benar ke masyarakat. Dan ketika ditanya Max FM, siapa nanti yang masuk? Saya, dia bilang. Umbu Yadar dan Pak Gideon beliau Raden. Itu jawaban dia. Kalau dia menyangkal ini, mari kita ketemu. Ya, itu yang dia sampaikan. Dan dan pada saat musda itu dan kondisi itu, logikanya bahwa Bapak kita Pak Pelulu Pak Bu Nurima tidak ikut musda lagi. Kenapa? Karena tahun 2015 sudah diberhentikan oleh DPD 1 Partai Golkar pada waktu mau dekat pilkada. Sama nasibnya saya diberhentikan oleh DPD 1 Partai Golkar. Jadi beliau tidak ikut lagi musda pada tanggal 27 Juni itu. Terus ketika saya dibilangkan dia menyingkirkan Pak Pelulu, padahal orang punya anak tidak ada salah apa-apa. Ini siapa sebenarnya yang omong yang benar dan omong yang salah? Ya, ini saya perlu sampaikan ini untuk kita semua bisa tahu betul. Ya, mana loyang, mana emas, orang bilang. Ya. Jadi ada upaya untuk membenturkan saya dan Pak Pelulu. Ini upaya sistemik, orang bilang, untuk membenturkan saya. Membenturkan paket ini dengan Pak Pelulu. Dia mau membangun opini bahwa memang dia itu, GBI itu tidak suka dan dia singkirkan Pak Pelulu, katanya. Yang paling lucu Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, di setiap panggung mana saja yang tempat mereka sosialisasi, namanya Gideon, namanya Domorandoi dan Yadar Pilangira itu kalau dong pakai hamar mungkin sudah hancur barangkali. Itu yang sering dibabat. Saya bersyukur. Saya bilang kenapa? Lebih bagus dong hantam sama kita daripada hantam ini paket silang. Ya. Aman saja, kalau saya sih siap tada, yang dada ini kuat untuk tada yang begitu. Iya, duanya yang dah. Kemudian di tempat itu juga, mohon maaf kalau ada Pak Ustadz, di tempatnya Pak Ustadz kemarin tuh, tanggal 1 Juli itu. Di tempat itu dia katakan bahwa pada waktu musda Golkar itu, saya GBI dapat 23 suara katanya. Rekamannya masih ada nih. Almarhum Bu Yadar 14 suara katanya. Dan dia Ali Umar Fadak 11 suara katanya. Kalau kita total itu berarti itu sudah berapa suara? 48 suara. Padahal yang berhak, yang punya hak suara di musda hanya 25 suara. Itu berarti bohong toh? Benar atau bohong itu? Mana yang 25? Pertama, DPD 1 1 suara, DPD 2 1 suara. Organisasi saya pendiri Partai Golkar itu ada AMPG, SOKSI, MKGR, KPPG 1 suara, sudah 3 suara. Dan 22 kecamatan masing-masing 1 suara. Jadi totalnya hanya 25 suara, bukan 48. Jangan bohong di Pengolodu. Orang pintar semua di sini.
Orang yang sering bercokol di partai politik ini orang pengeluh. Jangan anggap remeh orang pengeluh tidak tahu apa-apa. Mengerti mereka, Bapak Ibu. Lakatak kamu ya. Bayangkan. Jadi totalnya hanya 25 suara saja yang berhak pilih waktu musda. Bukan 48. Kau tambah dengan biji apa yang lain? Saya tidak emosi, Ramos, saya tidak emosi. Tapi kalau ada air, air. Thank you, honey. Yeah, thank you, darling. Ada lagi. Ini saya harus klarifikasi semua ya. Ya, sebab plong juga semihati, sebab orang pengono juga rindi mengili Ula Jelu, ini Umanulu tahu nih masalahnya. Karena ini beredar di semua nih. Ya. Kemudian GBY baru jadi orang Golkar tahun 2015. Astagfirullahaladzim. Saya sudah menjadi anggota Golkar ketika pertama kali ikut pemilu legislatif itu tahun 1977. Berapa tahun sudah kalau hitung? Ya. Jangan kalau yang ngelompat dari partai lain baru masuk ke Golkar ngomong. Saya berhenti dari pengurus Golkar itu. Jabatan saya terakhir di Golkar adalah Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia. Saya berhenti ketika keluar itu PP 12 tahun 89 yang larang PNS itu berpolitik praktis. Tahun 89 saya berhenti. Tetapi saya tetap, karena dari orang tua saya sudah dari Golkar 43 tahun sampai sekarang. Terus ada yang bilang saya baru jadi orang Golkar tahun 2015. Mimpi kali gitu. Ya. Terus kami yang berdarah-darah membesarkan Golkar, yang benar saja. Golkar itu sudah besar. Termasuk saya yang dibesarkan Golkar. Bukan kita yang membesarkan Golkar. Omong kosong. Golkar sudah besar itu. Hanya ketika sekarang dikelola oleh orang-orang tidak profesional. Terus ketika bicara tentang kemenangan, di Rindi kita menang 4.000 lebih dia. Pakai data kalau omong. Tidak sampai 4.000 kemenangan, 4.000 lebih tidak sampai. Hanya menang 2.000 lebih saja. Ya, dia tambah lagi 2.000. Kita hanya dapat 3.907 suara dan Pak Matius dulu 1.005 suara. Ya selisihnya 2.902. Itu saja kemenangan di Ridi. Jangan bilang 4.000. 4.000 di mana? Tambah dengan biji apa? Ya. Berarti bukan emosi, aman aja. Baik. Kemudian begini Bapak Ibu. Saya mohon maaf, saya sampai minta maaf sama saya punya istri ketika dia dibawa-bawa di orasi sosialisasi politik seperti ini. Sakitnya istri saya dibawa-bawa. Katanya bahwa dia sering dampingi saya sama-sama dengan istri saya ke Singapura untuk berobat katanya. Malam ini jadi saksi dan Tuhan jadi saksi. Dia setelah menang pilkada habis pelantikan 2016 yang lalu, dia bilang,
Pak Bupati, saya mau ikut juga ke Singapura. Dia metode ikut saja. Bukan pergi berobat atau pergi check up. Sama Tuhan sakit dari tahun 2012 ya, 11. Dan yang dampingan saya sendiri, yang dampingi dan adik saya nih Ahing, anak toko Flores. Dia bukan kontraktor di sini juga bukan, dia tinggal di Surabaya sana. Kami yang selalu nih, saya tiap kali saya berangkat saya minta izin di gubernur, minta izin di menteri, keluar itu baru saya pergi lihat istri saya. Jadi saya sangat aneh ketika dia bilang saya beberapa kali dampingi untuk Pak GBY waktu sama-sama istrinya pergi berobat. Sering kali dia bilang itu 2016 dan satu kali 2017. Itu pun ketika sampai yang pertama kali 2016 sama-sama dan anaknya yang laki-laki dan almarhum Umbu Yara dan anaknya 2 orang. Umbu Amar dan Umbu Arya. Sampai Singapura tidur beda hotel. Saya dan mertua sendiri. Dorang di hotel lain. Tidak pernah ketemu selama di Singapura. Hanya berkontak makan saja. Kalau itu pun kalau ketemu. Kadang kita sudah makan duluan atau tidak, dorang sudah makan duluan. Ya. Di situ katanya bahwa pada saat itu saya sudah bicara untuk usung paket bupati, calon bupati yang bakal menang. Ini kan omong kosong, ini malam satu kali pun kita tidak pernah omong soal bagaimana kita baru selesai dilantik, masa kita sudah omong memang calon bupati berikut. Ya salam. Yang benar saja nih, jangan kita bohongi orang, tidak boleh. Ya, omong saja senang, kau jual paketmu dengan bagus. Apa sih kelebihannya? Kau omong, bukan kau omong orang lain. Kau omong istri orang lain yang sakit. Ya, terus kau istri sendiri kau tidak urus. Nanti kalau ada yang ketemu sama dia, tanya, kalau Pak sering kali sama-sama dengan dia, ibu itu operasi di rumah sakit mana? Tanya sama dia begitu. Dan dia check up itu di klinik mana? Tanya. Kalau dia sering sama-sama dengan kami, pasti dia tahu. Tapi kalau tanya sama dia nanti pasti, bingung begitu dia lebihannya. Dia tidak mengerti, dia tidak tahu sama sekali. Karena memang bukan untuk dampingi di sana, dia juga happy di sana, entah happy apa di sana tidak tahu. Jadi jangan omong yang bohong di masyarakat. Ya. Karena itu juga di saat itu di Singapura itulah dia katakan bahwa kami omong politik, omong siapa. Tidak ada satu kata pun kita tidak pernah ngomong ini istri saya. Kalau almarhum Umbu Yadar masih ada sebenarnya, dia bisa bersaksi. Tapi nanti saya akan tanya ini ponakan saya Umbu Amar. Dia tahu persis apa yang kita omong di sana. Tidak pernah sekalipun kami omong politik. Apalagi dia bilang bahwa saya omong itu karena mabuk wine. Astagfirullahaladzim. Jangan membuat, nah itulah. Tadi saya Umbu Yon bilang sudah kalau omong soal jualan paket saja, jangan fitnah orang lain. Ya. Ya, kemudian ada lagi bahwa setiap kali Munas atau rapat di Kupang tidak pernah diwakilkan ke ketua harian di Ubeli Pikuan. Bapak Ibu, Munas dimanapun, terlebih di Partai Golkar, peserta dari tiap kabupaten hanya 2 orang, ketua dan sekretaris. Dia sebenarnya tidak boleh ikut juga. Hanya kan di huru-hara minta tanda pengenal dari orang provinsi baru dia bisa ikut. Walaupun tidak omong apa-apa di dalam, hanya untuk nampang saya di sana. Bagaimana kita bisa suruh ini ketua harian ikut? Aturan dari sana, aturan dari panitia Munas Golkar itu hanya ketua dan sekretaris. Sehingga saya dan Pak Robert saja yang ikut. Pengikut peserta yang sah 2 orang itu.
Bagaimana kita bisa wakilkan ke ketua harian? Apalagi yang wakil-wakil ketua tidak pakai. Ya, sama juga di Kupang, rapat di Kupang. Kalau mereka jujur dan mereka buka itu data perjalanan, berapa kali saya suruh ikut rapat di Kupang. Ini ketua harian dan wakil ketua, sekretaris dan wakil-wakil ketua. Berdosa kalau dong bilang saya tidak pernah suruh untuk wakili. Kalau ya masih ya guanya ini kemudian katanya bahwa saya tidak lakukan konsolidasi partai. Ini orang Pengelola bisa jadi saksi ketika kita konsolidasi di rumah sirap. Ya, waktu Pak lantik Pak Salman Huru dan seluruh tokoh-tokoh ada, termasuk kakak mantan Pendesa Kaliuda, semua ada di sana. Ya, kemudian ya, termasuk ini adik saya Umbu John, wakil ketua pengurus kecamatan. Di Wulawai Jelo kita lakukan. Di Karera 4 kecamatan gabung satu kali. Di Kembatama Pembuhang kita dan di kecamatan ini yang kita lantik adalah membuat melengkapi kembali pengurus yang sudah ada, sehingga di kecamatan-kecamatan yang sudah ada buat apa lagi kita juga. Itulah yang kita kirim datanya ke DPD 1. Tetapi dan dasar itulah DPD 1 bilang bahwa saya tidak lakukan konsolidasi, akhirnya diberhentikan. Padahal pengurus sampai di tingkat desa lengkap semua. Siapa yang bohong sekarang? Ya. Kemudian 12 kali diperingatkan oleh DPD 1 sehingga itu yang menjadi dasar dia diberhentikan dari Partai Golkar katanya. Yang benar adalah 2 kali. Mungkin mereka buat surat peringatan itu setelah saya diberhentikan untuk membenarkan kelakuan mereka yang tidak benar, yang memberhentikan saya dengan melanggar anggaran dasar, anggaran rumah tangga, maka dibuat kemudianlah itu surat-surat teguran. Itu bukan politisi, bukan organisatoris yang bagus. Ya. Itu surat peringatan hanya 2 kali saya terima. Yang kedua itu 1 hari setelah saya diberhentikan, baru ada peringatan. Aneh bin ajaib, ini organisasi macam apa sih lan? Berhentikan dulu baru kasih surat peringatan. Berhenti urus organisasi. Kalau tidak, apalagi organisasi politik. Saya bilang, kalau urus organisasi politik, partai politik, saya tidak pentingkan prosesnya, Bapak Ibu. Saya pentingkan hasilnya. Mau begini-begini dan prosesnya itu urusan belakang. Hasilnya menang atau tidak. Di Golkar, di DPD Golkar dulu saya sudah katakan, kalau Partai Golkar hanya masih tetap 8 kursi, saya mundur dari ketua Partai Golkar. Saya sudah katakan waktu musda dan waktu rapat, ulang-ulang saya ngomong. Kalian pegang ini, catat sebelum kata-kata sudah. Ya. Target saya sebenarnya ini, mohon maaf teman-teman yang lain, paling kurang 12 kursi sebenarnya nih Golkar di Sumba Timur. Hanya kan dong huru-hara begitu ya sudah, cukup sudah ada. Kemudian saya kampanye untuk Fritz Beaseran di Kodamara katanya, tidak kampanye untuk Rambo Ince. Saya cek kembali itu foto-foto tadi mana waktu kampanye di Perunung, dia tidak tahu Perunung di mana. Saya tidak ikut kampanye di Rambo Ince katanya. Ya. Saya cek kembali, tadi malam saya cek suaminya. Tanggal berapa tuh kita kampanye? Saya tidak ingat lagi, tapi foto-foto masih ada sih. Tanggal 17 November 2018 kami kampanye untuk Rambo Ince di Perunung, Padang ya. Itu di persiapan Padang Jaram. Siapa yang pergi pada saat yang sama pergi kampanye untuk Fritz Beaseran di Konamara? Jangan bohongi orang Pengolodo, jangan bohongi rakyat Sumba Timur. Ya,
Setelah saya diberhentikan Bapak Ibu, saya masih ikut kampanyenya Joni Patindamong di Lehau, masih ikut kampanyenya Yonathan Behar di Wokalara, dan terakhir tanggal 5 Januari saya masih ikut kampanyenya Yeston di Kembatatana, di Kelibatu. Masih kampanye Golkar ini, masih jualan ini milik Lakalena dan in calon-calon yang lain. Tapi tanggal 7 Januari itulah saya diberhentikan. Tidak apa-apa sih, biasa politisi mati berkali-kali, hidup berkali-kali di politik itu biasa. Ya, tiap coaching, masukin ke lain-lain. Ini nisabnya supir dulu. Waktu sementara 2015 keliling sosialisasi. Hanya karena dorang curiga sama dia bahwa ED1 pergi dikahiri, kasih berhenti orang penyana. Suruh berhenti. Oh cukup keluar sudah. Dari situ kata. Kan dia setelah itu dia bawa ED2 sebenarnya. Tapi kan curiga dia bawa, padahal yang bawa ke kampung itu waktu ada sebenarnya ada polisi. Kau bawa dosnya Tio. Tapi dia bilang dia ini Tiar yang langsung kasih berhenti. Memang bab Tiar ini kan kasihan orang kurang ajar. Makasih Tiar. Nah, sedikit lagi. Ya, ini saya termasuk saya pakai uang partai Golkar katanya. Ya, ada toh? Ada semua. Saya pakai uang partai Golkar. Bapak Ibu, saat itu saya mengajukan gugatan dan secara hukum saya belum diberhentikan sebagai ketua partai. Sesuai anggaran dasar rumah tangga saya belum diberhentikan sebagai ketua partai. Sehingga ketika kami mengajukan gugatan, kami gunakan uang partai. Dan uang partai itu 2019 yang kita pakai sudah dipertanggungjawabkan. Dia masih fitnah dengan uang kecil seperti itu. Ya, tapi ada juga anggota partai Golkar yang pergi ketemu sama saudara di Lewa. Dia bilang, hati-hati kamu jangan terkencang juga lawan ini ULP. Dia bilang, kan ini kasihan ini Pak Bupati nanti. Dia kasih habis uang Golkar 300 juta. Dia bilang. Ya, dia omong ini sama koordinator lewat raya Umri. Jangan Umri Wilhes, saya tidak urus itu uang Golkar deh. Ya. Kalau betul dia sudah kena tangkap, kalau betul dia pakai uang Golkar tidak sampai 300 juta Bapak Ibu, 222 juta saja. Tambah dan biji-biji apa lagi yang lain. Ya. Ini catatan sudah kita ya buat Bapak Ibu yang masih Golkar. Saya tidak lagi. Ya. Ingat sudah itu ke depan. Gara-gara pakai uang itu sudah kita pergi ke DPP sana. Dan waktu sidang pertama di Mahkamah Partai Bapak Ibu. Dulu kami sepakat, semua pengurus kabupaten dan pengurus kecamatan yang 22 itu sepakat tolak itu SK pemberhentian dari DPD 1. Tetapi ketika sidang pertama di Mahkamah Partai yang ikut tanda tangan menolak yaitu saudara Ali Umar Fedak dan Embu Palak justru jadi saksinya DPD 1. Siapa yang bohong di sini sekarang? Ya, siapa yang pengkhianat? Mereka malah yang jadi saksinya DPD 1. Ya, nah ini saya harus jelaskan semuanya supaya masyarakat bisa tahu yang benar. Itu berarti bahwa sesungguhnya sudah diskenariokan untuk memberhentikan saya dari Partai Golkar. Tidak apa-apa sih kan? Kemudian saya telepon semua camat untuk jangan dukung OLP.
Saya minta satu saja camat, kalau ada camat sini, camat Huludu atau camat siapa saja, satu saja camat yang ngomong kapan saya pernah telepon camat untuk hadang atau jangan pilih ULB. Termasuk dia bilang saya telepon Pak Ustadz. Pak Ustadz bisa bersaksi kalau satu kali saja saya telepon Pak Ustadz untuk jangan dukung sama dia. Ini malam ini yang jadi saksi dan Tuhan jadi saksi supaya dia tahu. Kalau omonglah yang jujur, jangan omong yang tidak bagus. Jangan marah sedikit lagi. Kemudian Bapak Ibu, dia juga katakan bahwa dia waktu saya di Kabit Ekonomi di Bapeda, dia yang dorong saya untuk jadi asisten 2. Benar tidak dia ngomong begitu? Dia yang dorong saya jadi, tidak Pak Mumehang ini politisi Senayan, orang pintar. Dia tahu menilai kader ini yang bagaimana, dia tahu menilai stafnya nih yang mampu, yang tidak mampu, dia tahu. Ya. Terus dia katakan juga bahwa itu jabatannya itu dipercepat hanya setengah tahun saja. Dari KB naik asisten 2 setengah tahun, nanti naik lagi wakil bupati setengah tahun saja dia bilang. Hei bro, omong itu pakai data, jangan asal omong. Saya saya itu Kabit Ekonomi 2001 Januari 2001. Kemudian almarhum percayakan untuk jadi asisten 2 itu bulan April 2002. 1 tahun 3 bulan 10 hari. Kemudian dari asisten 2 jadi wakil bupati itu 3 tahun 4 bulan. Bukan setengah tahun. Ini kita bohong sama masyarakat. Terus bilang saya kepingin. Tidak. Waktu saya ikut diklat PIM 2 di Surabaya, saya ditelepon oleh beliau. Bujuk sama saya bilang tidak. Kasih yang senior, yang dampingi almarhum Pak Bupati sini. Saya dan seluruh keluarga, saya akan jadi timnya dia dan akan dukung dia sini. Saya tidak pernah minta jabatan ini malam ini. Dan itu almarhum tentukan saya untuk dampingi dia itu 26 Januari 2015 waktu rapat Golkar. Saya sementara kerja laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati pada saat itu. Ya 2005. Nah ini juga saya itu ikut kampanye tidak izin dan menggunakan jam kerja katanya. Di mana-mana pertemuan Pak Kris dan Pak David, saya menggunakan waktu di luar jam kerja. Tapi ada orang lain sejak coronavirus merebak bulan Maret tidak pernah masuk kantor karena katanya harus bekerja di rumah, tapi rajin tiap hari pergi di desa-desa. Siapa yang bohong? Ya. Kemudian lagi tiga nih. Soal mutasi, dia persoalkan mutasi. Sudah ada larangan katanya bahwa mutasi itu tidak boleh dilakukan pada masa COVID. Saya bilang itu sudah, kalau baca aturan setengah-setengah, tidak mengerti semua aturan yang ada. Gara-gara mutasi ini juga saya dilaporkan oleh Ketua DPD Golkar sekarang dan Ketua Fraksi Golkar ke Komisi ASN bahwa mutasi yang saya lakukan menyalahi aturan, melanggar hukum. Turunlah dari Komisi ASN. Tuh, ada apa sih lah? Tidak katanya, ada surat cinta katanya. Ya. Ternyata ada laporan ke sana. Kami tidak terima, tembusan juga tidak ada. Kami tahu itu setelah
Komisi ASN membalas surat itu, tujukan ke Ketua DPD Golkar dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi DPRD Kabupaten Sumber Timur bahwa mutasi yang dilaksanakan oleh Bupati sudah sesuai aturan. Malu tidak kalau malu kalau saudara. Ya, gara-gara mutasi ini juga maka pintu ruang kerja saya dibanting, meja kerja saya digebrak begini, sambil tanya, kau taruh di mana Sumiadi? Kau kas pindah di mana Sumiadi? Itu kan, bayangkan terhadap bupati dia sudah ngomong, apalagi kita masyarakat. Kau betul yang dia ngarep tuna jawaban. Ya, ini kalau ada yang bantah, mari sudah kita omong. Yang saksi insapnya ajudan dengan ajudan melakang abdi. Itu kondisi. Kemudian omong lagi dia banding-bandingkan